Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Said Wirzal Wijaya Putra. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai pengembangan dari regresi linier sederhana yang sudah kita bahas di pertemuan ketujuh. Nah, perkembangan dari regresi linier sederhana yaitu berbentuk regresi linier berganda, di mana variabel independen yang ada di dalam model tersebut akan berada lebih dari satu. Jadi dia bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saja ya. Baik, jadi ketika kita membahas kalau suatu regresi atau alat analisis regresi memiliki variabel independen lebih dari satu, maka kita menyebutnya dengan regresi berganda atau analisis regresi berganda, gitu ya. Nah, apa sih pengertian atau definisi dari regresi berganda? Nah, regresi berganda itu memiliki pengertian merupakan suatu metodologi yang mana digunakan peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan naik atau turunnya variabel dependen atau variabel yang bergantung dengan dua variabel independen atau variabel bebas sebagai prediktornya. Nah, kalau kemarin kita sudah mencari prediktornya melalui satu variabel independen, sekarang kita coba cari dua, gitu ya. Nah, di gambar ini saya sudah menggambarkan mungkin bentuk dari regresi berganda itu nanti akan seperti suatu kurva yang memiliki nilai X, Y, dan Z. Jadi dia sudah 3 dimensi, bukan dua dimensi lagi. Nah, rumus yang ada di dalam regresi berganda, ya kita biasanya menyebutnya dengan Y sama dengan beta 0 atau alfa ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah seterusnya sampai ke B yang ke N atau beta ke N dikalikan X ke N, gitu ya. Nah, apa sih masing-masing pengertiannya? Oke, Y itu merupakan variabel dependen yang akan kita cari nilainya. A merupakan nilai koefisien bebas, B1 merupakan nilai koefisien yang melekat pada variabel X1, B2 juga demikian, yaitu koefisien yang melekat pada variabel X2, X1-nya itu adalah variabel independen pertama, X2-nya variabel independen kedua. Nah, beta N dan juga Xn itu pengertiannya sama, namun dia hanya perumpamaan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya regresi berganda ini bisa lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena kita mungkin bisa sampai 100 variabelnya, 200 variabelnya, saya tidak akan menjelaskannya masing-masing. Intinya beta dan X ini akan selalu memiliki nomor tersendiri sesuai dengan jumlah variabel independen yang akan Anda teliti ketika melakukan riset, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini biar nggak bingung saya akan langsung ke contoh soal gitu ya, contoh soal perhitungan. Tapi ini contohnya akan saya coba skip, nanti saya saya skip, maksudnya saya skip penjelasannya karena waktu kita pendek. Saya juga saya juga berpikir kalau misalkan Anda mendengarkan saya terlalu lama ketika berpuasa saat ini, mungkin tidak akan efektif pembelajarannya. Jadi saya akan memberikan materinya cukup dari beberapa soal gitu ya. Oke, yang pertama ini ada contoh misalkan ada dua variabel independen X1 dan X2 dan juga variabel Y. Misalkan X1 itu merupakan misalkan X1 ini misalkan dia adalah nilai dari matematika, misalkan ya, ini dari matematika, X2-nya merupakan nilai statistik, Y-nya adalah nilai dari seluruh mata kuliah yang ditempuh, gitu misalkan. Jadi kita ingin tahu apakah ketika seseorang itu memiliki nilai matematika dan statistika tertentu akan mempengaruhi nilai IPK-nya dia gitu, nilai akhirnya dia misalkan. Nah, nilai akhirnya inilah yang kita pergunakan dengan bentuk Y misalkan, kayak gitu ya. Nah, untuk mempermudah, maka saya pergunakan X1, X2 dan Y gitu ya, misalkan seperti itu. Nah,
Di sini ada 10 responden. 10 respondennya ini sudah mengisi masing-masing, ya, mengisi masing-masing nilai tersebut. Lalu kita jumlahkan, yaitu di sini ada 60, 40, dan 170. Kita jumlahkan seperti biasa saja. Lalu kita buat kolom pembantu. Hampir sama seperti korelasi, namun kita pergunakan kolom-kolom tertentu untuk membantu perhitungan di dalam regresinya gitu ya. Yang pertama kita pergunakan kolom X1 kali Y. Jadi ini kolom X1 ini dikalikan Y, nanti kita masukkan ke kolom ini. Lalu X2 kali Y, X1 kali X2, X1 dipangkatkan 2, dan juga X2 dipangkatkan 2. Nah, mungkin perhitungannya akan cukup mudah ya, karena saya rasa Anda praktek secara langsung ataupun menggunakan Excel itu pasti akan selalu mudah. Nah, misalkan ini X1 kali Y, berarti ini ya, kolom X1 kali Y berarti untuk responden pertama 10 kali 23 hasilnya menjadi 230. Yang ini 2 kalikan 7 hasilnya menjadi 14, dan seterusnya. Nah, mungkin Anda juga sudah terbiasa dengan penggunaan Excel ya, jadi saya skip aja untuk ini. Lalu untuk kolom-kolom yang lainnya hampir sama. Kayak misalkan X1 kuadrat ini berarti X1 kali X1 gitu ya. 10 kali 10 hasilnya 100, dan seterusnya. Setelah semua hasil kolom-kolom ini sudah terpenuhi, kita buat kolom jumlah di bawah. Jadi kita kalau di Excel kita sum gitu ya, kita sum, jumlahkan secara keseluruhan, hasilnya berapa, nanti akan muncul di kolom paling bawah gitu ya. Baik, selanjutnya kita ada persamaan yang digunakan untuk menghitung A. Kita ada persamaan yang digunakan untuk menghitung A, B1, dan B2. Nah, A, B1, dan B2 ini merupakan ingat ya tadi ya, koefisien bebas, koefisiennya melekat pada X1, dan koefisiennya melekat pada X2. Perhitungannya kita menggunakan 3 rumus ini. Nah, 3 rumus inilah yang akan menentukan A, B1, dan B2-nya. Nah, rumusnya adalah yang pertama kita gunakan sigma Y, ya kan, sigma Y sama dengan N kali A ditambah dengan B1 dikalikan X1 dikalikan B2 dikalikan sigma X2. Terus habis itu rumusnya sigma X1Y sama dengan A dikalikan sigma X1 ditambah B1 dikalikan sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikalikan sigma X1 kali X2. Lalu rumus yang terakhir adalah sigma X2 kali 2Y sigma X2 kali Y sama dengan A dikalikan sigma X2 ditambah B1 dikalikan sigma X1 kali X2 ditambah B2 dikalikan sigma X2 kuadrat. Mungkin agak rumit ya, tapi coba kita pergunakan contoh yang tadi. Nah, kalau misalkan kita gunakan perhitungan-perhitungan yang tadi, diperoleh persamaan seperti ini. Dari mana Pak persamaan ini? Ya, ini 170 sama dengan 10A dan seterusnya. Kita ambil dari yang atas tadi. Misalkan ini. Di sini ada sigma Y, ada sigma Y. Nah, sigma Y itu merupakan jumlah dari kolom Y yang ada di tabel ini. Tabel yang kita hitung awal tadi ya. Tabel Y-nya jumlahnya 170. Ya kan? Sebenarnya jumlahnya 170, maka kita masukkan 170 di sini ya kan, 170. Lalu yang kedua kita kalikan A. Ya kan? N kalikan A. N itu adalah jumlah observasi yang kita lakukan. Di sini observasinya ada 10 responden ya kan? Ada 10 responden. Kita kalikan ya. Karena A-nya masih belum ditemukan, maka kita gunakan A-nya sebagai variabel yang masih belum ditemukan. Jadi 10 kalikan A atau 10A ini ya. Di sini 10A ditambah dengan B1 kalikan sigma X1. Nah, karena B1-nya kita masih belum tahu, tapi sigma X1-nya ada di tabel yang tadi. Mana sigma X1 ini? Kolom X1 ada di kolom jumlahnya ya, sigma X1-nya. Sigma itu kan jumlahnya, berarti 60
kalikan B1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita melihat, kita pergunakan rumus ini dan juga kita lihat tabel yang ada di sebelum tabel penolong yang ada di slide sebelumnya atau mungkin di perhitungan kita sebelumnya, lalu kita masukkan angkanya satu per satu gitu ya. Nah, di sini saya langsung saja perhitungannya, ketemulah ada 3 persamaan ini ya, ada 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan ini, langkah selanjutnya adalah mencari persamaan keempat. Bagaimana caranya mencari persamaan keempat? Persamaan keempat itu merupakan caranya eliminasi dengan catatan supaya A-nya 0. Jadi agar A-nya 0 pada persamaan 1 dan 2, maka hitung persamaan 1 dan 2 secara eliminasi. Jadi gini, persamaan 1 dan 2 ya, kita lakukan eliminasi, ya kan? Kita lakukan eliminasi, tapi upayakan A-nya yang menjadi 0. Nah, bagaimana A-nya menjadi 0? Otomatis kita gunakan rumusnya eliminasi dengan cara perkalian gitu ya. Misalkan di sini, kalau di sini 60A, di sini 10A, berarti persamaan yang pertama harus kita kalikan 6 semuanya. Jadi 170 kalikan 6, 10A kalikan 6, 60B 1 kalikan 6 dan seterusnya. Nah, setelah kita jumlahkan, setelah kita kalikan 6 semuanya, habis itu kita lakukan pengurangan atau lakukan eliminasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 60A hasilnya dikurangi 60A, hasilnya akan menjadi 0. Jadi A-nya sudah hilang, tinggal B1 dan B2 serta nilai Y-nya saja. Lalu kita simpan persamaan tersebut, kita cari persamaan kelima. Nah, persamaan kelima itu supaya sama juga A-nya atau alfanya 0 pada persamaan 1 dan 3, maka hitung persamaan 1 dan 3 secara eliminasi gitu ya. Sama seperti itu dengan caranya. Cuman kita pergunakan persamaan ke-1 dan persamaan ke-3. Nah, setelah itu kita mencari B2. Kita cari B2-nya, hitung persamaan dari 4 dan 5 ya. 4 dan 5 kan kita sudah menghitung, A-nya sudah kita hilangkan, tinggal B1 dan B2-nya. Kita cari 4 dan 5-nya, kita eliminasi, nanti akan ketemu B2-nya dulu, kita cari B2-nya dulu atau B1-nya dulu sama saja. Terus habis itu baru kalau sudah B1 dan B2-nya ketemu melalui eliminasi tadi, kita masukkan persamaan 1, lalu kita masukkan nilai B1 dan B2 yang sudah keluar atau sudah ditemukan gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya diperolehlah angka seperti ini. Misalkan A sama dengan 3,9186, B1 sama dengan 2,4909, B2-nya minus 0,466. Kita tinggal pindahkan ke dalam rumus regresi berganda yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Yaitu Y sama dengan alfa dulu. Alfanya tadi 3,9186 ditambah B1 kali X1. B1-nya adalah 2,4909 kalikan X1. Nah, karena di sini betanya itu adalah negatif, maka kita lakukan negatif. Jadi ini sebenarnya di sini tuh secara rumus positif, tapi karena betanya ini negatif, maka plus kalikan minus menjadi minus gitu ya. Jadi minus 0,466 X2 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah menemukan nih angka regresinya, ya ini sebesar jika kalau misalkan ya X1-nya nilai tukar, X2-nya itu suku bunga, dan Y-nya adalah harga saham. Nah, apa artinya? Bagaimana cara interpretasi? Jadi dalam bahasa akademis kita menggunakan alat analisis untuk mengetahui suatu hal, di mana alat-alat statistik yang ada di dalam statistik itu kita coba untuk membaca hasilnya dan membuat suatu pernyataan secara ilmiah terkait dengan riset kita, kayak gitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Saya akan langsung ke bukunya Nata Wirawan ya. Sebenarnya ada dua, kemarin ada Asep Suryana sama Nata Nirawan. Anda bisa buka di
Google Drive yang kemarin saya sudah bagikan. Di situ sudah ada di Moodle ya, silakan Anda akses. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan coba berikan contoh dari bukunya Nata Wirawan aja ya. Ini di halaman, kalau di PDF, halaman 278, ini adalah contohnya ini ya. Contoh 10.1. 5 rumah tangga petani dari suatu daerah pertanian tertentu dipilih sebagai sampel acak untuk diteliti tentang pengaruh pendapatan mereka dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsinya. Nah, ini biasanya riset-riset yang ada di ekonomi pembangunan. Jadi kita ingin tahu sebenarnya seberapa besar sih konsumsi dari suatu keluarga berdasarkan jumlah pendapatan dan jumlah keluarga yang mereka miliki gitu ya. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini cuma contoh saja ya. Jadi N-nya atau observasinya tidak terlalu banyak, hanya 5 saja. Harapannya supaya Anda bisa mudah memahaminya gitu ya. Nah, kita bedakan untuk yang Y itu merupakan konsumsi per tahunnya, di mana kita konversikan jutaan rupiah menjadi, kita buang angka jutaannya ya. Jadi ada 6 angka di belakang kita buang, kita ambil angka satuan jutanya aja. Habis itu X1-nya adalah pendapatan per tahun, sama juga juta rupiah, kita potong juga, kita lihat angka jutanya saja. X2-nya adalah jumlah anggota keluarga per orangnya berapa. Nah, ini keluarga pertama ini memiliki konsumsi per tahun adalah 7 juta. Dia punya pendapatan 8 juta per tahun, terus habis itu juga dia punya keluarga sebesar 6 orang, kayak gitu ya. Ini juga keluarga kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya sama gitu ya membacanya. Nah, ada beberapa perhitungan ketika kita mau melihat bagaimana penggambaran dari regresi ini gitu ya. Yang pertama, kita gunakan metode least square atau kuadrat terkecil susunlah model regresinya, jadi regresi bergandanya. Yang kedua, hitunglah nilai S. Nilai S ini adalah nilai varian. Anda mungkin S besar ya, S besar ini adalah nilai varian dari Y dari Y ini, lalu nilai beta varian dari beta 0-nya, beta 1 dan beta 2-nya. Untuk varian sebenarnya ini masuk ke dalam materi yang ada di dalam statistika bisnis 1. Jadi saya tidak akan menjelaskannya kembali, silakan Anda coba baca-baca saja di buku ini. Nantinya varian akan dipergunakan ketika Anda skripsi, itu tergantung dari kebutuhan dari risetnya. Jadi kalau risetnya butuh varian ya kita masukkan, kalau tidak butuh varian tidak perlu. Tapi itu sangat teknis, Anda bisa tanyakan kepada dosen pembimbing secara langsung nantinya ya, dosen pembimbing Anda skripsi nantinya. Oke, habis itu yang poin ketiga, berikanlah interpretasi terhadap koefisien regresi parsialnya, lalu berikan interpretasi terhadap nilai varian pada butir B. Nah, ini kita skip aja, jadi untuk poin B dan poin D kita skip aja, hanya untuk poin A dan poin C saja, gitu ya. Oke, yang pertama kita buat tabel perhitungan unsur-unsur model regresi. Ini ada yang berbeda dengan contoh yang saya berikan di PPT tadi. Kalau yang contoh di PPT itu saya mengambilnya di bukunya Sugiono, Profesor Sugiono dari dari UGM. Tapi kalau dari Undip. Tapi kalau misalkan Anda membaca punyanya Nata Wirawan ini agak sedikit berbeda tabel penolongnya gitu ya. Yang pertama kita isi biasa saja untuk kolom Y, X1 dan X2, tapi kita jumlahkan. Terus habis itu ada kolom untuk mencari pengurangan rata-rata. Jadi misalkan gini, kita cari misalkan di sini rata-ratanya ini adalah di sini X1-nya adalah 41, kita cari rata-ratanya dibagi 5 gitu ya, dibagi 5. Nah, rata-rata tersebut akan mengurangi nilai X1. Jadi ini perhitungannya, ini X1 kecil sama dengan X1 besar dikurangi dengan X1 bar atau rata-rata dari X1. Sepertinya di sini sudah dihitungkan rata-ratanya mereka. Nah, ini rata-ratanya X1 adalah 8,2, rata-ratanya X2 adalah 4, rata-ratanya Y adalah 7, gitu ya.
Terus kita langsung hitung aja dari sini. Anda boleh pakai tiga kolom ini ya. 3 kolom ini boleh dipakai, boleh tidak. Karena sebenarnya angkanya bisa dipergunakan juga bisa tidak gitu ya. Nah, karena di sini ada, coba kita bahas. Yang pertama kita cari X1 kecilnya atau X1 besar dikurangi dengan X barnya, X1 barnya itu. Kalau tadi angka X1-nya adalah 8,2, berarti kita hitung saja ini ya, 8 dikurangi 8,2, hasilnya jadi minus 0,2. Yang kedua 12 dikurangi 8,2, hasilnya jadi 3,8. Yang ketiga 9 kurangi 8,2 jadi 0,8. Nah, sama juga dengan X2 dan Y, perhitungannya sama. Kita kurangi saja masing-masing rata-ratanya gitu ya. Kalau X2 tadi 4, kalau Y-nya tadi 7 gitu ya. Oke, saya skip untuk kolom ini, Anda bisa pelajari sendiri. Nah, yang seterusnya kita cari Y kuadrat atau nilai Y yang dipangkatkan 2 gitu ya. Ingat di sini itu adalah nilai kecil, Y kecil yang dikuadratkan gitu ya. Y kecil yang dikuadratkan itu di sini 0, karena di sini hasilnya adalah 0 pangkat 2 ya, 0 kali 0. Terus di sini ada 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, setelah itu X1 kecil kali Y. Nah, X1 kecil kali Y berarti X1 kecil ini dikalikan dengan Y, artinya berapa? X1-nya ini minus 0,2 dikalikan dengan Y-nya 0, berarti minus 0,2 kalikan 0 jadinya menjadi 0 gitu ya. Terus yang keduanya misalkan 3,8 kalikan 2 menjadi 7,6. Nah, seterusnya. Jadi kita kalikan aja. 3 kolom inilah yang akan kita pergunakan. Berbeda dengan contoh yang ada di PPT tadi ya. Sebenarnya cara apapun tidak ada masalah, semua cara itu bisa dipergunakan untuk menghitungnya. Lalu di sini ada X1 pangkat 2, berarti kita ambil aja di sini X1 pangkatkan 2, minus 0,2 kalikan minus 0,2 jadi 0,04. Dan seterusnya kita hitung juga ini X2 pangkat 2 juga sama, lalu kalikan X1 kalikan X2. Oke, ketemulah nanti hasil-hasilnya seperti ini. Lalu jangan lupa gunakan sum atau dijumlahkan semuanya. Untuk Y kalau dijumlahkan jadi 35, X1 jadi 41, X2 jadi 20, dan seterusnya ini juga ditambahkan semuanya gitu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam baris terakhir tabel 10.1. Ini tadi kita catat ya. Bentar saya potong aja biar kelihatan. Oke. Nah, angka-angka inilah yang nanti akan kita pergunakan. Angka jumlah-jumlah ini. Oke, sekarang kita pergunakan rumus yang ada di dalam rumus pencarian yang ada di dalam bukunya Natawirawan gitu ya, bukunya Natawirawan. Yang pertama kita cari misalkan B1-nya dulu. Nah, B1-nya itu adalah dengan kita masukkan sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y di mana? Ini, 15 ini ya. X1 kali Y, kolomnya kita cari sigmanya berarti jumlahnya ya, 15. Di sini kita masukkan, ini 15. Terus kalikan sigma X2 pangkat 2. Sigma X2 pangkat 2 di mana ini? Ini ya, sigma X2 pangkat 2, 14. Kita masukkan di sini, 14. Dikurangi minus sigma kalikan X1 X2 gitu ya. Ini berarti X1 kali X2, sigmanya adalah minus 5 ini, kita masukkan di sini, minus 5, dalam kurung ya, ini dalam kurung. Terus habis itu kalikan sigma X2 kali Y, sigma X2 kali Y ini ya. Ini jumlahnya minus 1, kita masukkan minus 1, dibagi, dan seterusnya, sigma X1 dikuadratkan, ini 24,8, dikalikan sigma X pangkat 2, 14, sigma X pangkat 2 ini ya, 14, dikurangi dengan dalam kurung sigma X1 kali X2, jadi minus 5, tutup kurung dipangkatkan 2. Jadi ini beda ya, kalau yang ini itu adalah sigma X1
kali X2 tutup kurung dulu baru dipangkatkan 2. Bukan yang terpangkat 2 ketika dia sigma gitu ya. Terus habis itu kita jumlahkan semuanya menjadi 205 dibagi 322,2, hasilnya menjadi 0,6363. Itu untuk beta 1. Beta 1. Nah, bagaimana dengan beta 2? Nah, beta 2 menurut Nata Wirawan itu dia punya rumus juga yang lain. Kita pergunakan ini, jadi sigma X2 kali sigma X2 kali Y. Sigma X2 kali Y di sini minus 1 ya. Kita masukkan minus 1 di bawah ini. Lalu sigma X1 pangkat 2 ini 24,8 ya kan, kalikan 24,8 dikurangi tutup kurung sigma dari X1 kali X2 tadi minus 5 tutup kurung jadikan sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y ini 15 gitu ya. Dan seterusnya sama perhitungannya seperti beta 1 tadi. Kita masukkan 50,2 dan dibagi dengan 322,2, ini jumlahnya dibagi sama dengan 0,1558. Nah, ini beta 1 dan beta 2 nya sudah ketemu. Selanjutnya kita cari rumus beta 0. Nah, beta 0 ini sama dengan alfa. Dia merupakan koefisien bebas yang tidak memiliki variabel independen gitu ya. Nah, kita masukkan saja. Kalau di sini kita gunakan rumus Y bar atau rata-rata dari Y dikurangi B kalikan X bar dikurangi B X bar gitu ya. X1 bar sama X2 bar. Nah, sama dengan Y barnya berapa? Kita lihat di sini. Y barnya tadi 30 Y barnya tadi ada perhitungannya di bawah. Nah, ini Y barnya itu nih, Y bar merupakan 7 dikurangi betanya tadi sudah ketemu ya. Betanya dari angka beta 1 ini 0,6363. Kita masukkan di sini jadi minus 0,6363 dikalikan X1 bar. X1 barnya ini adalah 8,2 di sini, 8,2 dikurangi beta 2-nya. Beta 2-nya ini udah ketemu tadi ya, 0,1558 termasukkan, terus habis itu dikalikan dalam kurung X2 bar. X2 barnya di sini adalah 4, ya kan, masuk di sini 4. Kita hitung semuanya, hasilnya menjadi 1,1591. Itu merupakan koefisien bebas atau beta 0 atau alfa di dalam model regresi ini. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu karena beta 1 dan beta 2 nya sudah ketemu, beta 0 nya juga sama. Kita masukkan. Nah, ketika menggunakan, kalau menurut Nata Wirawan, regresi itu merupakan bukanlah Y yang sudah pasti. Jadi dia mengatakan Y-nya ini merupakan perkiraan. Nah, Y perkiraan di dalam statistik kita menggunakan simbol ini, Y topi gitu ya. Kita mengatakannya Y topi. Nah, Y topinya rumusnya sama seperti yang tadi. Ini beta 0 atau alfa ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 karena variabelnya cuma ada 2 ya untuk yang independen gitu ya. Lalu kita masukkan angkanya. Beta 0-nya adalah 1,1591 ditambah 0, dari beta 1-nya 0,6363 kalikan X1 ya, X besar 1, X-nya yang besar 1, terus tambah 0,1558 adalah beta 2 dikalikan X besar yang kedua gitu ya. Nah, ini adalah model regresi yang sudah kita temukan. Agak berbeda ya dari punyanya Sugiono. Saya tidak punya buku buku soft copy-nya Sugiono. Anda bisa baca sendiri di perpustakaannya STY. Cuman saya rasa perhitungan manapun, entah menggunakan Sugiono ataupun Nata Wirawan, sama gitu ya. Menurut saya sama. Punyanya Asep Suryana ini menurut saya sama dengan Sugiono. Dia menggunakan cara-cara yang sama dengan Sugiono. Cuman masalahnya, saya mohon maaf, di buku ini tulisannya agak buram gitu ya, karena ini mungkin scan-scanan saya dapat dari teman saya. Ini kayak misalkan sigma X2 kalikan apa ini agak blur, jadi saya tidak bisa memastikan rumusnya, nanti takut salah gitu ketika Anda bacanya.
Tapi intinya sama gitu ya. Terus abis itu kita masuk ke sini, bentar tadi. Kita kembali lagi ke Nata Wirawan. Terus kita lihat poin C ya. Poin B-nya itu untuk varian kita skip aja. Varian sudah sebenarnya dibahas di semester 1 ketika di semester sebelumnya, semester ganjil, ketika Anda menempuh statistika BC 1 gitu ya. Kita masuk ke poin C. Nah, interpretasi dari beta 0, beta 1 dan beta 2. Nah, kalau misalkan nilai beta 0-nya 1,1591, artinya bahwa pengeluaran konsumsi rata-rata per rumah tangga petani, ya kasus petani tadi, per tahun sebesar 1,1591 juta rupiah rata-rata. Jadi rata-rata yang pasti keluar, yang pasti akan mereka keluarkan adalah sebesar 1,1.159.000 rupiah dan sekian gitu ya. Lalu kalau pendapatannya 0, jadi misalkan dia benar-benar tidak memiliki pendapatan sama sekali, dia akan tetap mengeluarkan sebesar 1.159.000 per tahunnya gitu ya. Ini cuma contoh, jarang sekali ada petani yang hanya mengeluarkan biaya 1 juta sekian per tahunnya, tidak. Ini hanya contoh saja agar Anda bisa membaca. Di kehidupan aslinya mungkin bisa sampai ya puluhan hingga ratusan juta per tahun gitu ya petani. Oke, terus habis itu jumlah anggota keluarganya, kalau misalkan ya dia tidak memiliki anggota keluarga sama sekali, atau hanya petani ini sendiri, atau bisa dikatakan bujang gitu ya, petani yang belum menikah, tidak punya anak dan sebagainya, maka dia tetap akan melakukan pengeluaran sebesar 1,1591 juta rupiah. Jadi dia tetap mengeluarkan sebesar itu. Namun dalam kasusnya teori ekonomi, beta 0 disebut konsumsi otonom. Jadi konsumsi yang wajib akan kita keluarkan meskipun di kondisi apapun. Di kondisi apapun kita tetap harus mengeluarkan konsumsi tersebut gitu. Kayak gitu. Lalu itu untuk beta 0. Sekarang untuk beta 1. Beta 1-nya adalah 0,6363, memiliki arti bahwa bila pendapatan rumah tangga dari X1 petani tersebut naik 1 juta rupiah. Jadi kalau pendapatannya dia naik 1 juta rupiah dari kondisi normal, ya kan, misalkan dia pendapatannya awalnya 1 juta, dia naik menjadi 2 juta, maka petani tersebut naik 1 juta, maka pengeluaran konsumsi rata-rata per rumah tangga petani akan naik sebesar 0,6363 juta, atau mungkin 600 sekian ya, anggaplah 630.000 gitu, 630.000 per tahunnya. Jadi kalau misalkan gajinya naik 1 juta, ya kan, 1 juta rupiah, tapi jumlah keluarganya dia tetap, maka dia akan kalau gajinya pendapatannya naik 1 juta rupiah, jadi awalnya 1 juta naik jadi 2 juta, tapi jumlah anggotanya tetap tidak bertambah, maka konsumsinya akan bertambah sebesar 630.000, kayak gitu ya, misalkan. Nah, kalau yang B2 ini adalah 0,1558, memiliki arti bahwa bila anggota keluarga rumah tangga petani tersebut bertambah lagi 1 orang, jadi misalkan dia punya anak lagi, atau mungkin punya keluarga yang ditanggung lagi, ditambah 1 lagi, maka pengeluaran yang akan dikeluarkan rata-rata per tahunnya itu bertambah menjadi sebesar 155.000 rupiah. Ini 0,1558 juta rupiah atau 155.000 rupiah, gitu ya. Tapi pendapatannya tetap, dia nggak berubah. Yang bertambah cuma jumlah keluarganya saja, gitu ya. Nah, itu merupakan interpretasi yang dibutuhkan ketika nanti Anda bertemu dengan kasus-kasus seperti regresi seperti ini, gitu ya. Mungkin ini ada contohnya dari Asa Suryana. Kalau Asa Suryana ini dia hampir sama, dia mencari caranya itu pakai ini agak berbeda ya tadi dengan rumus saya. Nah,
Ini agak berbeda dari rumus yang digunakan Sugiono. Memang pada dasarnya cara apapun tidak ada masalah, tapi nanti angkanya akan tetap sama. Saya tidak bisa menunjukkan punyanya Sugiono lebih lengkap karena waktu kita terbatas. Saya harap nanti Anda bisa belajar dari bukunya Nata Wirawan. Menurut saya punya Nata Wirawan itu cukup mudah untuk dipahami. Anda bisa langsung praktek pakai Excel, malah lebih cepat sekali, malah lebih enak gitu ya. Kita tambahkan ini, kita buat kolomnya dulu, kita hitung masing-masing secara manual pakai kalkulator atau mungkin dihitung pakai kertas, tambah lebih enak. Nanti akan ketemu langsung hasilnya. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Nah, interpretasi inilah yang menyatakan Anda menjadi seorang ahli statistik atau mungkin ahli mengolah data gitu ya. Jadi di manajemen itu saya dan juga teman-teman dosen lainnya sepakat kalau mahasiswa manajemen tidaklah harus pandai dalam statistik, tapi haruslah pandai dalam membaca hasil statistik. Kenapa? Karena kita bukan sarjana statistik, kita sarjana manajemen, jadi Anda harus bisa membaca hasil dari statistik tersebut. Jadi kalau ketika Anda mengolah datanya tidak sanggup, Anda bisa datang ke teman-teman Anda untuk berdiskusi, atau mungkin ke dosen Anda, silakan untuk menanyakan hal tersebut ke dosen pembimbing gitu ya ketika skripsi. Nah, tugas selanjutnya adalah Anda harus belajar cara membacanya. Jadi angka-angka yang dihasilkan dari statistik itu harus dimaknai dengan baik supaya menemukan suatu makna keputusan. Kalau di dalam bidang bisnis berarti keputusan bisnis tentunya, seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi-diskusi lainnya mungkin akan saya berikan contoh-contoh yang ada di internet tentang bagaimana cara membaca statistika bisnis, membaca regresi berganda gitu ya, berdasarkan statistika bisnis. Bisa Anda pelajari nantinya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.